akan membicarakan tentang teori-teori belajar. Ya, kemudian ada teori pembelajaran. Nah, teori-teori belajar itu akan terikat pada yang pertama adalah karakteristik materinya. Ya. Kemudian ada juga didasarkan pada bagaimana perilaku dari pembelajar, jadi yang belajar. Ya, sehingga sebenarnya kalau dipilah-pilah atau dikelompokkan di pemilihan secara besar, di situ ada teori belajar yang terkait dengan pahamnya behaviorisme, sehingga tingkah laku. Kemudian ada teori belajar yang sifatnya konstruktivisme atau pahamnya konstruktivisme, ada juga yang kognitivisme dan ada juga yang humanisme. Yaitu kan teori-teori sebenarnya secara umum semuanya masuk ada di sana. Nah, mata kuliah ini akan mempelajari ada yang nanti lebih spesifik, yaitu teori belajar tentang atau teori perkembangan tingkat berpikir siswa misalnya ya. Khusus ada teorinya Van Heel, misalnya itu khusus untuk geometri. Jadi apa yang ada di pikiran siswa itu dipilah-pilah, diklasifikasikan seperti apa. Kalau berpikirnya seperti ini, maka dia masuk pada levelnya ini, berpikirnya ini masuk pada level ini. Satu contoh itu yang ada itu pada teorinya Van Heel, khusus pada geometri. Ya, kalau teori dari perkembangan kognitif siswa, misalnya punyanya Piaget, mungkin Anda sudah pernah dan biasa mendengar. Ya, mata kuliah ini mempelajari teori itu, sehingga nanti kaitannya dengan Anda ketika mau ngajar, ya, yaitu butuh teori belajar apa sih yang cocok karakteristik materi seperti ini dan karakteristik peserta didik seperti ini. Nah, akhirnya melihat yang seperti itu. Ya, misalnya untuk anak SD, biasanya mikir, oh, anak SD itu menurut teori Piaget tingkat perkembangan berpikirnya masih masuk operasional konkret atau konkret. Maka teori belajar mana yang pas kita pakai? Misalnya, apakah teori belajarnya Brunner? Di sana ada tahap-tahap belajarnya, ada yang enaktif, ikonik, simbolik, misalnya seperti itu. Ya, akhirnya, oh kalau gitu kita kemas seperti apa pembelajarannya. Ya, itu gambaran singkat dari mata kuliah kita yaitu belajar dan pembelajaran. Ya, intinya adalah seperti itu. Barangkali kalau nanti ini lebih jauh, Anda ingin melakukan penelitian, kayak apa sih isu-isu dalam pembelajaran matematik yang pas ya, teori belajar dipakai guru-guru itu seperti apa? Apakah itu cocok atau enggak? Misalnya yang seperti itu. Ya, jadi ini merupakan satu pengantar untuk mata kuliah. Oke, kalau di LMS Pak Edi sudah menyiapkan ya, di situ materi-materinya apa saja. Misalnya ada teori belajar Pavlov, ya, Bandura, Ausubel, Skinner, Thorndike, Vygotsky, ya, ada Brunner, kemudian ada Gagne, Dean, ada Van Heel dan yang lain-lain ya, misalnya Piaget. Nah, ini semua informasi Anda bisa cari, bisa lacak ya, dan itu cukup banyak. Nah, oleh karena itu, nanti dalam perkuliahan kita ini Anda lebih banyak memburu dan mencoba menuangkan ya, dikemas di makalah. Mungkin kalau tanya makalahnya kayak apa, yang penting memuat informasi tersebut. Syukur nanti harus ada ditambahi terkait contoh aplikasinya. Ya, misalnya teori belajarnya Brunner, yang inaktif itu kayak apa sih? Anda berikan satu contoh. Yang ikonik itu seperti apa sih? Kemudian yang misalnya simbolik seperti apa? Ya, satu contoh seperti itu. Sehingga kita punya gambaran bagaimana ya itu nanti teori diimplementasikan di pembelajaran matematika. Intinya seperti itu. Kalau Dean yang teorinya terkenal dengan apa? Yaitu dengan permainan.
yang permainan dengan, ya misalnya dengan menggunakan aturan yang kayak apa sih kalau dalam pembelajaran. Ya, misalnya seperti itu, ya. Sehingga ada contoh konkretnya dalam pembelajaran matematika. Jadi yang seperti itu yang akan dipelajari pada yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kemudian mungkin Anda merasakan melakukan perenungan, refleksi dengan apa yang pernah Anda lakukan ketika belajar. Boleh di SD, SMP maupun SMA atau yang sederajat, ya. Itu kok saya dulu belajarnya gini, apa benar ya? Itu teorinya ini. Nah, itu boleh Anda ungkapkan, Anda coba tampilkan, sajikan. Kemudian mungkin teman-teman yang lain mencoba mengkritisi, oh enggak, teori yang Anda pakai mestinya kalau yang Anda alami seperti itu adalah inilah. Misalnya yang seperti itu. Ya, sehingga nanti membuat makalah yang ditugaskan, ini Pak Edi sudah menyiapkan ya. Harapannya ini nanti ada 2 tugas. Tugas 1 yaitu sebelum MIT sampai dengan MIT, tugas 2 setelah MIT. Ya, sehingga dalam kelompok itu agak banyak sehingga terjadi suatu diskusi. Oke, nah, jadi itu saya sebagai pengantar, Pak Edi mungkin akan menampilkan ya tugas pertama meliputi apa saja, nanti dibagi kelompok, apakah kelompoknya mungkin membagi secara sendiri atau mungkin Pak Edi sudah menyiapkannya sehingga ya apakah mungkin minggu depan sudah bisa kita mulai untuk kelompok pertama menyajikan hasilnya. Jadi nanti yang buat ya itu gampangnya makalah lengkap ya itu dimuat di LMS, demikian juga untuk PPT. Nah, PPT-nya disajikan ketika presentasi. Ya, nah, PPT ketika presentasi ya setidaknya itu paling lambat ya kalau saya meminta 1 hari sebelum presentasi. Ya, misalnya ini pas hari Senin, ya, misalnya kemarin paling enggak kemarin jam 18 itu sudah terupload sehingga teman-teman yang lain sudah bisa mencermati apa sih materi yang akan disajikan. Sehingga nanti di situ ketika presentasi itu kita akan bisa mencoba diskusi berdasarkan paham itu atau mungkin ada kelompok yang lain mencoba melengkapi di bahasannya tersebut. Ya, silahkan yang seperti itu. Mungkin setelah itu Anda memperbaiki kalau memang ya katakan ada yang perlu diperbaiki. Jadi tambahan-tambahan suplemen dari makalah yang telah Anda buat, ada suplemennya berdasarkan masukan teman-teman atau pemantapan untuk ya meyakinkan materi tersebut. Ya, yang seperti itulah rencana kegiatan kita. Oke, silakan monggo Pak Edi mungkin ada sudah dibagi kelompok atau belum? Kalau enggak mungkin materinya apa saja mungkin bisa di-share ya. Gitu. Enggak Pak Edi. Terima kasih Pak Nadri. Suara saya cukup terdengar ya? Oke, jelas Pak. Oke, terima kasih. Tadi belum sempat memperkenalkan diri, jadi yang barusan itu adalah Prof. Sunardi. Beliau adalah dosen saya ketika saya kuliah tahun 89 dulu. Beliau adalah Pak Nardi dengan Pak Nazar dulu satu angkatan nggih Pak Nardi? Lebih dulu Pak Nasar, Pak. Oh, lebih dulu Pak Nazar. Jadi Pak Nardi, kemudian Bu Titi, Bu Dina adalah rata-rata yang menjadi dosen itu adalah murid-murid beliau atau mahasiswa-mahasiswa beliau. Saya sendiri adalah Edi Wiharjo. Kami berdua adalah tim, ya, tim dalam mengajar mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, secara singkat hari ini adalah pengantar, ya, atau biasa dikatakan untuk menyepakati kontrak kuliah apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan. Jadi yang pertama adalah poin-poin ya. Yang pertama adalah Zoom. Zoom ini sudah saya setting berulang. Jadi cukup satu link untuk digunakan selama perkuliahan. 16 kali tatap muka ke depan. Jamnya 14
14.20 ya, tapi saya buka tadi itu 10 menit sebelum. Cuman saya lupa tadi settingnya seharusnya auto admit, jadi setiap yang masuk tidak perlu nunggu dulu di ruang tunggu, jadi bisa langsung masuk. Jadi minggu depan kita akan seperti itu. Yang kedua adalah presensi. Jadi berbeda mungkin dengan di sekolah. Kalau dulu presensi itu harus dipanggil satu persatu oleh Bapak atau Ibu guru. Sekarang Anda cukup scan barcode. Gimana caranya? Ketika Anda masuk ke Sister atau Jin, kemudian di sana nanti ada sekitar 9, di mata kuliah itu ada sekitar 9 icon sebelah kanan. Ada link MMP, ada link Zoom, kemudian ada salah satunya adalah barcode-nya atau QR code. Nah, Anda klik di situ, nanti akan muncul barcode. Tetapi memang barcode itu baru aktif ketika jadwal perkuliahan itu sudah pas. Jadi kalau misalkan tadi dimulai pukul 14.20, 14.19 itu belum bisa. Nah, untuk yang barcode Anda scan dari aplikasi Student for SFL ya. Jadi Anda scan dari kehadiran, kemudian scan, nanti akan otomatis tercatat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama Zoom, kemudian yang kedua presensi. Yang ketiga, saya berharap ada kemungkinan begini. Komunikasi itu kalau di MMP atau di Sister atau ini kan tidak real time. Jadi kita mengakses MMP itu biasanya menjelang perkuliahan. Maka sebaiknya dibentuk grup WA. Kenapa? Karena WA itu biasanya sering kita tengok. Jadi silahkan salah seorang, mungkin koordinator atau siapa, membentuk grup kemudian mengundang kami. Saya dengan Prof. Nardi. Jadi grup WA. Jadi nanti kita mungkin bertanya format makalah atau yang lain bisa di grup itu. Jadi misalkan kami belum sempat menjawab, mungkin ada di antara teman-teman Anda yang bisa menjawab. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian tadi sudah disampaikan bentuk tagihan, ya, tagihan dari perkuliahan ini ada dua. Jadi yang pertama adalah makalah. Jadi makalah itu dalam format Microsoft Word ya. Jadi lengkap, dituliskan. Kemudian yang kedua adalah slide presentasi. Slide presentasi ini akan dipaparkan masing-masing kelompok pada hari yang sudah terjadwal. Nah, jadi ada dua. Kemudian di mana bentuk makalah, Anda coba hunting ya ke kakak tingkat, ya, cutting ya. Itu gimana sih panduan kalau memang belum dapat ya, panduan penulisan karya tulis ilmiah yang khusus atau gaya selingkungnya di UNED. Anda cari aturan-aturannya gimana, karena masing-masing perguruan tinggi itu berbeda. Itu dinamakan dengan gaya selingkung, bukan selingkuh ya. Selingkung itu satu lingkungan. Jadi misalkan kertas yang digunakan apa? A4. Kemudian tepian, ya. Tepi kiri, tepi kanan, tepi atas, tepi bawah itu berapa? Ya, biasanya 4433. Nah itu semuanya, font yang digunakan apa? Ya. Nah Anda pelajari itu. Sehingga nanti ketika Anda mengajukan makalah itu tidak terlalu banyak yang perlu direvisi. Ya. Kemudian penyajian makalah itu coba Anda pada intinya ya memuat, kalau dalam teori jurnalistik itu ada 5W, 1H ya. Jadi 5W itu who, what, when, where, ya, why, kemudian how. Ya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi memuat semuanya. Kalau
ukuran apa namanya penulisan makalah ilmiah ya, ada dikenal dengan IMRAT. Jadi IMRAT itu dari I-nya introduction, kemudian method, introduction itu pengantar, yang kedua method itu metode, kemudian result itu hasil, A-nya N, kemudian D-nya itu discussion atau diskusi. Ya. Jadi ada searching, ya, Anda bisa tanya sama kata singkat, di mana format makalah yang khusus di UNED. Kemudian ya tadi sedikit sebelum pembagian kelompok, jadi sedikit memberikan gambaran umum kenapa sih kita perlu belajar tentang belajar dan pembelajaran. Di situ disampaikan tadi banyak ahli yang sudah merumuskan apa atau pengertian dari belajar, pengertian dari pembelajaran. Kalau secara singkat, kira-kira adalah untuk menghindari kita melakukan kesalahan. Ya, satu contoh misalkan begini, tadi Pak Nadi menyampaikan anak SD itu ada tahapannya dari umur sekian sampai sekian, dia masih berpikir, ada konkret, kemudian ada abstrak, ya abstraknya agak tinggi. Nah, konkret itu begini maksudnya, kalau Anda mengajari adik ya atau ponaan, konkret itu adalah benda yang nyata. Jadi kalau misalkan ketika menyampaikan 1 ditambah 2 sama dengan berapa, itu tidak bisa langsung angka 1 ditambah 2, tidak, tapi berikan benda yang konkret. Contohnya apa? Buah, misalkan 2 jeruk, 1 buah, kemudian ditambah 2 jeruk. Nah, itu bisa dijumpai. Itu salah satu. Sehingga itu akan menghindarkan kita dari stres ya. Ngajar adik atau ponakan, ini kenapa sih kok nggak bisa-bisa ya? Nah, itu tadi. Jadi menurut ahli, tahap berpikir anak SD awal itu masih konkret, jadi nggak bisa dipaksakan untuk berpikir secara abstrak. Jadi kalau sudah 1 ditambah 2 itu sudah. Kemudian tadi disampaikan juga ada simbolik, ikonik ya, itu awalnya tadi benda, kemudian baru digambarkan dengan icon ya. Jadi icon itu misalkan jeruk itu dilambarkan dengan lingkaran, kemudian 1 lingkaran ditambah 2 lingkaran ya. Jadi kira-kira itulah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian pembagian kelompok. Jadi saya terakhir mengakses ada 30 peserta. Ya, 30 peserta. Kemudian pertemuan 1 semester itu 16 kali tatap muka ya, yang terjadwal. Dikurangi UTS dengan UAS, maka akan tersisa 14. Ya, 14 tatap muka. Kemudian dikurangi hari ini berarti tinggal 13. Nah, karena di silabus disampaikan ada 15 materi, maka saya bagi tetap 15 materi, tetapi nanti ada hari di mana dalam 1 hari itu bisa lebih dari 1 kelompok yang tampil. Ya. Jadi mungkin yang gampang-gampang minggu depan hanya membahas tentang gambaran umum, maka nanti tampilnya bisa 2 kelompok. Ya. Nah, pembagiannya begini, saya screen dulu.